Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Curahan Hati Roro Wilis. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Sorayudo masih terluka dalam dan ada di pembaringan, ia menginginkan untuk bertemu dengan Roro Wilis. Keinginan itu diungkapkan kepada Maiso Jenar, dan Maiso Jenar menyanggupi untuk menghadirkan Roro Wilis. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, sopo share, matur nuwun. Bagaimanapun Maiso Jenar mencoba untuk mengendapkan perasaannya, namun terasa seolah-olah sesuatu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Karena itulah ia dengan gelisah berjalan mondar-mandir seperti laki-laki yang gelisah menanti kelahiran anak pertamanya. Berapa kali ia mencoba melupakan kegelisahannya dengan mengamati berbagai benda yang menghiasi ruangan itu. Beberapa patung kecil tergantung, beberapa macam celupak lampu minyak. Di tiang-tiang ruangan itu nampak juga bergantungan beberapa macam topeng dari berbagai jenis. Tapi Maiso Jenar tidak sempat memperhatikan benda-benda itu satu demi satu. Meskipun ia melihat semuanya itu, namun seolah-olah tidak sadar pada penglihatannya. Bahkan kemudian dengan lesunya dibantingkannya dirinya pada sebuah batu hitam, tempat duduk di dalam ruangan yang sepi itu. Di luar matahari yang terik seakan-akan membakar padas-padas pegunungan yang memantulkan sinarnya kemerah-merahan. Daun-daunan yang menjadi tertunduk lesu seperti segan memandang sinar matahari yang agak tak bersikap bersahabat. Beberapa daun kering meluncur lepas dari pegangannya oleh ketuaannya dan berguguran di tanah. Mata Maiso Jenar lepas lewat pintu langsung menusuk ke daerah matahari yang silau, terbanting di batu-batu padas yang kepanasan. Alangkah panas udaranya. Beberapa tetes peluh menetes dari dahinya. Kemudian dengan lesu pun Maiso Jenar berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Di depan pintu ia tertegun heran. Pada mula-mula ia datang ke padepokan itu. Di ruang ini pula ia mengagumi pertamanan yang asri yang terbentang di hadapan rumah kecil itu. Bahkan ia mengagumi pula kesejukan udara yang dilemparkan oleh pepohonan yang pepat rimbun itu ke dalam rumah. Maiso Jenar terkejut ketika ia menoleh dilihatnya Roro Wilis berlari keluar ruangan dan menjatuhkan dirinya di atas tempat duduk batu hitam. Seterusnya ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaan itu, Maiso Jenar menjadi bertambah gelisah. Cepat-cepat ia masuki ruangan tempat Sorayudo berbaring, tetapi ia menjadi agak tenang ketika melihat Sorayudo masih bernapas dengan teratur. Bahkan ketika ia melihat Maiso Jenar datang, dengan tersenyum ia berkata, "Aku bertambah segar, Maiso Jenar." "Syukurlah Sorayudo," jawab Maiso Jenar singkat. "Bagiku semuanya telah selesai," sambung Sorayudo. Maiso Jenar memandang wajah Sorayudo dengan tajamnya.
Senyumnya masih saja membayang di wajahnya yang sudah menjadi kemerah-merahan. "Aku mengharap demikian," jawab Maisa Jenar, tetapi hatinya terasa pedih. Kemudian Solyudo berkata, "Maisa Jenar, sekarang aku akan dapat tidur nyenyak. Mudah-mudahan aku lekas sembuh dan dapat kembali ke Gunung Kidul, meskipun kekuatanku belum pulih benar." "Aku ikut berdoa, Solyudo," sahut Maisa Jenar sekosong dadanya saat itu. Solyudo menarik napas dalam-dalam, kemudian ia berusaha untuk memejamkan matanya. Dengan gerak-gerak yang kaku, Maisa Jenar melangkah keluar dari ruangan itu. Sampai depan pintu kembali, ia melihat Roro Wilis masih menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan tak sengaja Maisa Jenar berjalan mendekatinya. Kemudian hampir berbisik Maisa Jenar bertanya, "Mengapa engkau menangis, Wilis?" Mendengar suara Maisa Jenar, tangis Roro Wilis agak mereda. Dengan isak yang ditahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang basah memandang Maisa Jenar dengan persoalan. Meskipun demikian, hati Maisa Jenar masih saja berdebar-debar memandang wajah yang basah itu, seperti memandang bulan disaput awan. Tetapi Roro Wilis tidak menjawab pertanyaan Maisa Jenar, sehingga beberapa saat mereka saling berdiam diri. "Kakang," akhirnya terdengar Roro Wilis berkata, "alangkah sulitnya hidup yang harus aku tempuh. Banyak masalah yang berkembang di luar kemampuanku sendiri." "Memang demikianlah agaknya," jawab Maisa Jenar. "Banyak hal yang harus kita lakukan, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan perasaan kita sendiri. Namun demikian, setiap perbuatan hendaknya dilandasi dengan tujuan yang bersih. Demikianlah apa yang akan kita lakukan nanti, dan demikian pula lah keputusanku." Roro Wilis mengerutkan keningnya. Matanya yang mengaca itu tiba-tiba memancarkan pertanyaan-pertanyaan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Maisa Jenar, sehingga kemudian Roro Wilis terpaksa bertanya, "Apakah maksudmu, Kakang?" Maisa Jenar menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan Roro Wilis. Malah ia bertanya, "Wilis, apakah kau menangis karena sedih atau karena kau terharu atas masa depanmu yang gemilang?" Roro Wilis menggelengkan kepala, kemudian jawabnya, "Aku tidak tahu, Kakang." Mata Maisa Jenar kemudian menatapnya tajam-tajam, seperti akan menembus dada Wilis, dada seorang gadis yang sedang bergelora, yang sejenak kemudian meneruskan kata-katanya, "Kakang, aku bergaul dengan Kakang Solyudo sejak kecil. Aku mengenalnya sebagai seorang yang paling dekat di antara kawan-kawanku. Apalagi kemudian telah meningkat lebih besar lagi. Menjelang masa dewasa kami, ia selalu dekat dengan kakek. Kemudian Solyudo lenyap dari kampung halaman kami. Ternyata ia ikut dengan kakek dan berguru padanya. Pada suatu saat ia muncul kembali di kampung kami. Solyudo telah berubah menjadi seorang pemuda yang perkasa. Ia datang untuk mengusir perempuan yang mengganggu ketentraman kami, mengganggu ayah serta keluarga kami. Agaknya ia mendapat tugas dari kakek, tetapi sayang, ia datang terlambat. Ayah telah pergi meninggalkan kami bersama perempuan jahat itu, yang ternyata kemudian menatap di Gunung Tidar dan menamakan diri mereka suami istri Simorudro Mudo di bawah perlindungan Simorudro tua dari Lodoyo. Sejak saat itulah Solyudo sekali datang, sekali lenyap kembali.
Namun agaknya ia dapat merebut hati seluruh penduduk desa kami. Ternyata kemudian ia terpilih menjadi Demang. Mendengar cerita itu, tubuh Maiso Jenar menjadi gemetar. Dadanya berdesir hebat. Setiap kata Roro Wilis tentang keperkasaan Sorayuda, bahkan setiap kata yang menyebut nama laki-laki itu, terasa seperti ujung-ujung duri yang menusuk-nusuk jantungnya. Dan tiba-tiba saja ia seperti orang yang ingin melarikan diri dari cerita itu. Cepat-cepat ia melangkah ke pintu dan dengan kakunya berdiri, berpegangan uger-ugernya. Seolah-olah ia takut bila kakinya yang bergetar itu tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Roro Wilis mengikutinya dengan sinar yang memancar dari matanya yang bulat. Tetapi ia tidak tahu apakah yang menggelegak di hati laki-laki itu. Karena itu ia masih melanjutkan ceritanya. Kemudian datanglah masa itu. Masa di mana dada kami dipenuhi impian-impian masa depan. Tetapi sebagian dari masa itu sama sekali tak dapat aku nikmati. Sebab masa-masa itu aku sedang dihadapkan pada suatu kenyataan pahit. Ibuku meninggal dunia dan aku terpaksa meninggalkan kampung halaman, mencari kakekku untuk menyangkutkan diri dalam limpahan kasih sayang. Seperti pada masa kanak-kanakku, akhirnya aku bertemu kembali dengan Sorayuda. Dan seperti yang Kakang ketahui, Kakang Sorayuda mengharapkan sesuatu dariku, tidak sebagai adik seperguruannya, tetapi sebagai seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Kata-kata Roro Wilis itu bagi Maiso Jenar terasa menusuk jantungnya semakin pedih, sehingga kemudian dengan suara gemetar tanpa menoleh ia menyaut, perasaan yang lumrah yang dapat timbul di dalam setiap dada. Ya, potong Roro Wilis, perasaan yang lumrah, dan perasaan itu sedemikian dalamnya menggores di hati Kakang Sorayuda. Sekarang Maiso Jenar tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia telah bertekad untuk meninggalkan impiannya terhadap gadis yang baginya memiliki keindahan tanpa celah itu. Tetapi untuk mendengarkan cerita itu, terasa seolah-olah keindahan yang telah dilepaskannya itu diperagakan di hadapannya kembali. Tiba-tiba Maiso Jenar membalikkan tubuh dan dengan mata yang tajam ia memandang Roro Wilis yang menjadi keheran-heranan melihat sikap Maiso Jenar. Apalagi kemudian terdengarlah suara menggeram. "Wilis, katakanlah kepadaku bahwa kau juga mencintainya dan kau menerima keadaan ini dengan dada terbuka. Bahkan kau merasa bahwa engkau menghadapi masa gemilang, masa yang bahagia sebagai istri Demang yang kaya raya, yang disuyuti oleh beribu-ribu orang." Kemudian terdengar suara Maiso Jenar merendah. "Wilis, aku akan ikut bahagia bila aku melihat engkau menjadi bahagia. Bahkan aku siap untuk berbuat apapun untuk ikut serta mempertahankan kebahagiaanmu itu. Kalau seandainya orang-orang semacam Joko Soko mengganggu ketentraman hidupmu." Setelah itu Maiso Jenar tidak kuasa lagi meneruskan kata-katanya. Namun kata-kata itu ternyata sangat mengejutkan hati Roro Wilis, sampai ia meluncat berdiri dengan wajah yang memancarkan 1001 pertanyaan. Demikianlah untuk sesaat Roro Wilis tidak tahu apa yang akan dikatakan. Baru kemudian terdengarlah ia berkata dengan bibir yang gemetar, "Kakang,
Apakah kata-kataku tidak pada tempatnya? Maiso Jenar menundukkan kepalanya, dan dengan suara yang gemetar ia menjawab, aku akan dapat menyaksikan kau berbahagia, Wilis. Tetapi aku tidak dapat mendengar itu dari engkau sendiri. Aku minta, janganlah engkau menambah hatiku jadi terpecah-pecah. Kening Norowilis jadi berkerut. Tiba-tiba ia mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Maiso Jenar. Namun demikian ia ingin meyakinkan, Kakang Maiso Jenar, apakah yang telah terjadi padamu? Adakah kau bermaksud melarikan diri? Maiso Jenar tersentak. Melarikan diri, desisnya. Mata Rorowilis jadi bercahaya. Namun cahayanya bukan cahaya yang bening, tetapi cahaya yang memancarkan kepedihan yang tumbuh di hatinya. Lalu katanya, kau akan mengulangi kata-katamu beberapa tahun yang lalu. Akan kau katakan juga sekarang bahwa kau akan menjadi seorang pahlawan dalam bercinta. Kakang, kita sudah bertambah dewasa. Umur kita telah melampaui masa yang seindah-indahnya dalam hidup kita. Dan sekarang kau masih terbenam dalam cahaya purnama yang baru mengembang. Kakang, haruskah aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berakar di dalam dadaku? Karena aku ingin menuruti kemauanmu. Tidak, Kakang. Ketahuilah bahwa sejak kepergianmu tanpa pamit beberapa tahun yang lalu, aku sudah mencoba mengisi sebagian hatiku yang lenyap bersamamu dengan seorang yang bernama Soroyudo. Tetapi aku tidak berhasil, Kakang. Kakang Soroyudo bagiku adalah saudara tua yang penuh kasih sayang kepada adiknya. Dan tahukah kau apa yang baru saja dikatakan kepadaku? Maiso Jenar seperti terpaku berdiam di tempatnya. Kata-kata Rorowilis itu dengan tajamnya menusuk menembus tulang sumsum. Tetapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula di dalam dadanya suatu perasaan yang melonjak-lonjak, sehingga tubuhnya kemudian menjadi menggigil. Dari mulut Rorowilis sendiri sekarang ia mendengar bahwa gadis itu menaruh harapan sepenuhnya padanya. Tetapi justru karena itulah malahan ia terbungkam. Sampai kembali terdengar suara Rorowilis meneruskan, Kakang Maiso Jenar, aku tidak peduli apakah yang akan kau katakan tentang diriku. Tetapi aku merasa bahwa beban yang menyumbat dadaku kini telah aku tuangkan. Dan dadaku kini telah terbuka bagimu. Terserahlah kepadamu akan nilai-nilai yang kau berikan kepadaku. Kepada seorang gadis yang membuka hatinya kepada seorang laki-laki di hadapan wajahnya. Wilis, desis Maiso Jenar. Tetapi ia tidak dapat meneruskan. Sebab kembali Wilis memotong. Nah, Kakang, sekarang kalau kau akan pergi, pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Katakan kepada bukit-bukit kecil itu, kepada karang-karang dan batu-batu, kepada angin dan pepohonan, kepada bulan dan bintang, bahwa seorang laki-laki telah pergi dengan hati terpecah belah untuk memberi kesempatan orang lain menikmati kebahagiaan, dan orang lain itu sama sekali tidak menghendaki. Tetapi jangan katakan hal itu kepada seseorang yang akan kau jumpai dalam pelarianmu, sebab kau akan ditertawakan. Mungkin orang itu akan mengikutimu untuk melihat kapan kau akan membunuh dirimu. Wilis, potong Maiso Jenar hampir berteriak. Namun kali ini pun suara Rorowilis mengatasinya. Jangan takut melihat bayangan wajahmu yang pucat, serta jangan takut kau melihat hatimu yang sama sekali tidak memancarkan kejujuran.
Jenar tertunduk lesu. Ia tidak ingin memotong kata-kata gadis itu lagi. Bahkan sekarang ia melihat pada sorot mata Roro Wilis bayangan tentang dirinya, tentang seorang laki-laki yang berkelana di padang yang tandus, penuh batu-batu karang yang tajam dan pendakian yang terjal di bawah terik matahari yang membakar kulitnya yang berwarna tembaga, yang dalam kehausan melemparkan seteguk air yang segar dingin dari mangkuk di tangannya. Tetapi kemudian laki-laki itu sendiri menjadi hampir mati kehausan. "Tidak," katanya tiba-tiba, "aku tidak menuangkan air itu di atas batu-batu yang mati, tetapi aku tuangkan air itu ke dalam mulut seorang yang hampir mati kehausan pula." Roro Wilis mencoba menangkap kata-kata yang tiba-tiba saja terlontar dari mulut Jenar itu. Namun dalam saat ia telah dapat mengerti maksudnya. Karena itu ia menyahut, "Lalu kau sendiri yang akan mati. Tapi jangan harapkan seorang datang kepadamu dan menaburkan bunga di atas tubuhmu." Jenar tidak dapat lagi menipu dirinya sendiri. Ia tidak lagi dapat memungkiri kata-kata Roro Wilis. Namun demikian ia berusaha untuk mematahkan pengakuannya itu. Dengan wajah yang tegang, kaku, ia mutar tubuhnya, membelakangi Roro Wilis, lalu cepat-cepat ia ingin meninggalkan ruangan itu.